Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri ni'madin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatil hadini. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa hijrah wa taubah wa kafa bima minima. Ini bagian kedua ketika kita memutuskan untuk riba, tidak mau meriba lagi dengan apalagi dengan Anda sebagai pengusaha sebagai bank, dengan bank pasti omset terus bisnisnya turun dulu. Itu mungkin beberapa orang termasuk saya ngalami sendiri bagaimana omset saya turun jeblok tinggal 10%, bisnis saya jeblak juga gitu. Tapi itu ternyata membuat saya lebih tenang, lebih berkah merasa gitu. Dan sekarang bisa kemana-mana gitu. Tapi ini ada ininya, ada tekniknya. Jadi intinya tidak serta-merta kita seperti itu, kita pasrah seperti itu, udah gitu ya udah gitu. Karena pengusaha kan logisnya gini, bagaimana kita ngerjakan project, kalau apalagi saya ngerjakan project kitchen yang alat dapur, bagaimana saya ngerjakan project kalau saya tidak ada dana untuk down payment atau yang lainnya untuk pembiayaan projectnya. Nah, teknik ini saya gunakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sob. Sekiranya sob memang gimana, siapkan doa terbaik Al-Fatihah salawat Nabi buat saya. Karena saya minta cuma itu tok, sob. Ini rahasianya. Oke. Pertama untuk sistem keuangannya, sisi keuangannya. Di sisi pertama di sisi karyawan kosnya. Nah, ketika saya drop bisnisnya, beberapa karyawan potensial keluar, itu nggak masalah, jangan takut gitu. Dan saya memang dulu ditinggalkan dari 100 orang yang kerja dengan saya, itu tinggal 5 orang, bayangin coba. 5 orang yang mau ikut dalam dengan saya, sisanya di luar. Tapi gara-gara itu semua, akhirnya saya bisa punya ketika saya bangkrut itu ya. Dan saya putuskan seperti itu, ternyata apa? Saya langsung putuskan tenaga kayak di pabrik, di bengkel itu sebagai tenaga borongan gitu. Jadi partner tidak tetap, sedangkan yang 5 orang itu jadi partner tetap gitu. Dan dari situ akhirnya tetap jalan gitu jalannya. Jadi pertama itu, jadi saya efisien sekali, overhead saya tidak nanggung lagi ratusan karyawan, tapi hanya beberapa puluh orang gitu. Dan ternyata kalau ada project dulu ya, ada project anggaplah 500 juta gitu, itu dikerjakan sebulan setengah itu, capeknya luar biasa, perang kelihatan sibuk gitu. Ini selama bulan itu. Tapi sekarang ternyata dengan 1,5 bulan project, dengan menggunakan tenaga borongan yang dia yang lakukan, terus saya siapkan penginapannya, saya siapin makannya, mereka hanya kerja dan bahannya dan mesinnya itu. Ternyata project itu bisa selesai bukan 1,5 bulan, kadang-kadang 2 minggu selesai gitu. Dan dulu kalau anggaplah gaji tukang las 3 juta, sampai susah gitu loh saya bayarin. Ternyata sekarang pendapatan tukang las itu bisa 7 juta sampai 10 juta. Kenapa? Karena dia kerja siang malam. Terus ketika mereka kekurangan bahan, mereka langsung ngomong, Pak, saya kurang ini. Argon mau habis, Pak. Belum habis sudah ngomong. Tapi dulu ketika dia masih statusnya karyawan, argon habis, dia udah gitu 2 jam kosong, kenapa nggak kerja, ditanya, oh argon habis, Pak. Disiapin argonnya, oh tungstennya habis, Pak. Terus kapan kerjanya, sob? Habis tungsten dibeliin lagi, ternyata apa? Oh Pak, ininya rusak-rusak, Pak. Gannya gitu. Aduh, dibelikan lagi, oh Pak kurang ini lagi, gak kerja sob. Bahan ini kurang, Pak, pipanya nggak ada, atau ini, wah semua elbownya ini, Pak, kurang, Pak. Gitu. Aduh, nggak selesai. Tapi sekarang kebalik, mereka yang ngajukan sebelum habis itu. Jadi itu menyebabkan lebih efisien. Kedua, saya tidak perlu satpam lagi. Dulu ada supervisor, ada manajer segala mengawasi. Sekarang nggak perlu gitu. Karena manajernya saya sekarang menjadi tenaga pemborong saya gitu. Jadi saya tidak ada kepala seksi, tidak ada supervisor, nggak ada jabatan itu, nggak ada lagi di teknisnya. Terus yang ketiga, kalau di sisi karyawan itu, jadi intinya saya lebih efisien saya menjalankan bisnis ya. Jadi dulu bisnis contoh ya, dulu overhead saya setiap bulan tuh 300 jutaan, 300 lebih lah mungkin. Sekarang ini rendah gitu, cukup rendah sekali gitu. Sekitar 50-an lah sekarang ini overheadnya, kan aneh kan? Karena apa? Sistemnya seperti itu, saya balik gitu. Jadi seperti bayangin loh, dari 300-an lebih menjadi tinggal 50-an gitu. Jadi sekarang kalau ada pekerjaan minimal 300 juta udah Pak Po, udah lumayan gitu. Tidak terlalu rugi gitu. Jadi kalau dulu minimal kerjaan tuh 500 masih rugi, 1 miliar mungkin ya, baru Pak Po lah
agak tenang gitu. Jadi dulu ngejar omset gitu, sekarang nggak, ngejar apa? Ngejar kelancaran gitu. Terus sisi yang kedua, permodalan. Kan dulu kan saya di Topang Bank. Nah, ketika saya di Topang Bank, pekerjaan dengan DP 10-20% pun saya ambil dulu. Karena saya pemodalannya Topang Bank dulu. Dan sales saya itu ngejar omset. Dia ngejar omset supaya dapat fee banyak. Tidak tahu dia milih bahwa pekerjaan itu bakal macet atau tidak, dia nggak peduli gitu. Dan akhirnya benar yang terjadi kejadian gitu. Akhirnya banyak macetnya gitu. Kan kesel saya. Jadi uang saya banyak ketahan di sana gitu. Dulu aja ketika saya ini bangkrut itu ini mungkin hampir 3 miliar lebih piutang nggak tertagih gitu. Dan itu luar biasa gitu. Gara-gara proyek macet 100-200 tapi banyak gitu. Jadi saya jadi tukang tagih itu mau capek sob, stres sob, dikejar sana sini gitu. Terus ketiga, jadi saya sekarang ini bagaimana cara ngakalinnya supaya saya tidak punya keluar modal banyak gitu. Akhirnya saya ngakalin dengan cara apa? DP-nya 50% gitu. Jadi pekerjaan kalau project boleh ditawar nilai projectnya, tapi term of payment saya nggak mau tawar gitu. Jadi DP 50%, terutama untuk barang equipmentnya. Kalau barang ininya tuh, kalau stainlessnya masih bisa tuh 30-40% gitu. Karena stainless kan bahan mentah saya produksikan gitu. Nanti pas pelunasan, pas mau dikirim, selesai barang ada di kantor saya, dia harus melunasi 40%. Sebelum barang dikirim, dia harus cash gitu. Dia luar biasa kan jadi. Jadi kalau dia mau syukur nggak ya nggak ada apa-apa. Omset turun ya turun. Jadi sekarang ini dulu biasanya saya kerjain omset 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Sekarang enggak. 200 juta, 300, 400 baru saya kerjain dulu. Biasa seperti itu. Jadi intinya itu yang saya lakukan. Jadi di modelnya DP 50%, begitu udah bisa jalan tuh. Jadi pekerjaan pun bisa lebih cepat, konsumen lebih senang jadinya. Jadi konsumen kalau lihat barangnya di tempat saya, oh iya barangnya ada. Bayangin loh, dia baru DP hari ini 50%, minggu depan sudah ada barangnya, barang equipmentnya. Terus stylistnya lagi dikerjain, udah selesai 30%, 80%. Seneng nggak? Seneng. Langsung dia ngomong dia. Jadi intinya itu. Jadi nikmatnya seperti itu. Jadi lebih cepat barangnya. Dan ketika saya melakukan penyelesaian pekerjaan lebih cepat, itu saya dapat diskon tambahan sob. Nggak kerasa 5% loh. Efisiensinya mungkin lebih dari 5%. Dari tenaga kerja, terus sampai dari ini, dari waktu, terus dari ini juga dari apa? Dari utilitas pekerjaan loh, mesinnya. Jadi mesin saya lebih cepat, lebih utilitasnya lebih tinggi loh. Karena mereka kerja siang malam gitu, siang sampai malam gitu. Terus yang paling utama lagi di bahan juga sama, bisa lebih kurang kalau saya naik juga seperti itu. Dan alhamdulillah sob, saya sekarang ini tidak punya lagi hutang dagang di luar. Padahal dulu hutang dagang saya segede dengan hutang bank gitu. Hampir sama. Kalau hutang bank 5M ya 5M juga hutang dagangnya. 10M 10 juga hutang dagangnya. Di hutangnya gede memang, tapi nggak ketagih semua gitu. Kelengar gak coba. Jadi itu yang terjadi. Terus hal-hal lainnya apa ya? Efisiensi di tenaga kerja sudah, operasional overheadnya ini udah di efisiensi tenaga kerja sudah, di modal juga ada. Jadi intinya itu. Jadi sekarang ini saya ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang efektif, ada down paymentnya, dan pekerjaannya memang sudah siap, udah ready. Ketika owner, kok kamu nggak modal sih Wan? Nggak modal. Anda ngerjain project ada duitnya apa nggak gitu? Hanya dia bilang, ada kok nih siap nih kerjanya di luar. Pernah saya ada pekerjaan nilainya itu 2 miliar gitu. Kompetitor saya nawarin 2,5 M gitu. Saya bilang, kamu bisa berapa Bang? Bisa tuh 2 miliar. Hah, kaget dia. Masa dengan kualitas sama? Iya. Terus bisa nggak sama saya berapa hari? Nah, kompetitor saya karyawannya banyak kok, 100-an. Itu dia minta 2 bulan. Bisa nggak sebulan Bang? Bisa. Aneh nggak coba? Jadi karyawan saya lebih sedikit, staff sedikit, dia lebih besar, harganya lebih mahal, waktunya lebih lama. Saya sebulan, bener sebulan, iya bener. Terus gimana caranya? Pak aja kalau Pak mau sebulan, besok transfer duit itu 1 miliar dulu. DP-nya kaget ya, kurang ajar lu kan katanya. Udah gua transfer, awas lu kalau nggak sebulan kan. Iya, langsung ditransfer 1 miliar, langsung. Minggu depan Pak lihat cek barang-barang equipment-nya hampir 80% dia udah datang gitu. Terus produksinya udah jalan. Ah masa Wan? Iya, coba ya cek. Bener ya sob. Besoknya seminggu kemudian pasti cek equipment-nya hampir 80% udah ada gitu.
Terus Pak mau siap dikirim nggak? Kita bilang nanti dulu dia yang keluar teteran dulu. Nah ketika equipment udah 100% saya tagih, Pak sorry ya Pak, ini udah equipment udah nyampe kantor saya semua, bisa nggak pelunasan Pak gitu, untuk equipmentnya, untuk stainlessnya belakangan nggak apa-apa. Oh bisa Pak, ya udah transfer lagi 500 juta lagi, 1,5 M udah lumayan masuk ke rekening saya. Jadi kan gitu, jadi lebih cepat lagi pekerjaannya. Sebulan sudah bukan selesai, bukan terinstall sebulan itu. Jadi ducting semua itu kerjaan, bukan hanya kerjaan ini loh, equipment termasuk ducting, pemipaan gas dan yang lainnya. Jadi gas itu, gasnya jalan ini, oke siap gitu. Jadi gas langsung saya siapin dulu, baru seminggu tuh gas sudah mulai kerja orang gas. Jadi seperti itu. Kalau saya liatin lapangan sudah siap, ya udah saya kerjain, senang orangnya, bayar cepet gitu. Ya itu, jadi intinya gitu. Jadi kalau memang itu teorinya, saya kasih tahu ke Anda. Terus kedua, kenapa saya bisa tenang sekarang ini, saya bisa kemana-mana, karena saya tidak mau ngambil kerjaan GM saya gitu. Jadi saya nggak nongkrong. Jadi kalau mau kerjaan Anda sebagai owner, ya owner aja. Terus kalau kerjaan manajer, berarti mereka kerjanya kerja, tergantung Anda semua gitu. Ya gitu aja. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.